e-channel. Sambil menunggu pertandingan Persib berikutnya di Liga 1 ataupun di ASEAN Champions League 2, kita akan memberikan informasi terbaru untuk para bobotoh dimanapun berada se-alam dunia dengan informasi terkini, terupdate, dan terunik hanya di Sampurasun Persib Rampes Juara bersama saya, Ebit Bit yo. Pantauan cedera pemain Persib. Beberapa pemain Persib dalam pantauan cedera yang dialaminya. Ini tentu membuat skuad Persib belum bisa kembali berlaga dengan formasi inti yang biasa diturunkan oleh Coach Boyan Hodak. Dokter tim Persib, Raffi Ghani, memantau mulai dari Febri Haryadi. Sudah 2 bulan ini Kang Bow tidak menggunakan brace di lututnya. Namun Febri dijadwalkan baru akan kembali merumput di leg kedua Liga 1 musim 2024-2025 mendatang supaya benar-benar fit. Selanjutnya ada Rezaldi Hehanusa masih dalam pantauan pemulihan cederanya lantaran masih ada cairan pada lutut kirinya dan hingga saat ini masih menjalani terapi. Lanjut, ada Mamang DDS, Cilaka 12 bobotoh. DDS kembali dikabarkan cedera setelah 2 kali melakoni laga melawan Madura United dan Zhejiang FC pada bagian atas pahanya. David da Silva masih terkendala pembesaran kelenjar di bagian otot. Pada lini serang Persib, tentu hal ini membuat performa Persib turun. Kita doakan cedera yang dialami para pemain segera pulih 100% agar bisa kembali merumput dan Persib ada pada jalur kemenangan. Mailson di ujung tanduk, sang mantan jadi opsi. Semakin di ujung tanduk, Mailson Dalima belum memberikan assist apalagi gol bagi Persib. Bukan tidak mungkin Mamang Mailson digantikan 2 mantan Persib yang sedang gacor di Liga 2 jika Persib menghendaki. Siapa saja sang mantan yang masih terus membayang-bayangi untuk balikan? Pertama ada Ezekiel Ndwasel. Masih ingat dia? Striker menaklukkan Persib di era 2017-2018. Ndwasel cetak 40 gol dan 20 assist dari total 69 pertandingan kala itu, dan itu menjadi bukti betapa tajamnya performa sang striker ini. Kini Ndwasel tengah membela Persela Lamongan di Liga 2 dan selalu mencetak gol di setiap pertandingannya. Berikutnya ada Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga sempat menghadiahkan gelar juara untuk Persib pada musim 2013-2014 lalu. Kini Ferdinand bermain untuk Persekat Tegal di Liga 2 dan sedang gacor-gacornya. Buktinya dari 5 laga Ferdinand bisa mengemas 3 gol. Kumaha cek bobotoh, apakah mantan ini layak untuk balikan dan menggantikan posisi Mailson Dalima? Kita lihat perkembangannya. David da Silva adalah kutukan bagi Persebaya. DDS merupakan striker kutukan yang menakutkan bagi Persebaya. Pasalnya, dalam 5 kali pertemuan Persib dengan Persebaya di Liga 1, DDS mencetak gol ke gawang Persebaya pada Liga 1 musim 2021-2022 hingga musim 2023-2024. Total tercatat DDS membungkus 8 gol dari 5 kali pertemuan Persib dengan Persebaya. Namun saat pertemuan Persib dengan Persebaya tanggal 18 Oktober 2024 ini, DDS dirundung cedera yang kembali dirasakannya. Walaupun dinyatakan cedera ringan, bukan tidak mungkin Boyan memutuskan untuk tidak menurunkan DDS dalam laga melawan Persebaya. Jika benar DDS tidak diturunkan, apakah bisa membuat Persebaya tenang? Oh, tentu tidak, saudara. Karena belakangan ini tim Persib sudah solid secara merata. Jadi Persebaya wajib tetap harus takut dan waspada untuk melawan Persib. Karena siapapun bisa menjadi ancaman serius
untuk Persibaya. Formulasi baru racikan Boyan Hodak untuk hadapi Persebaya. Boyan Hodak mempunyai komposisi permainan dan bakal menggunakan skema baru untuk melawan Persebaya. Dalam game internal Persib, Boyan mempelajari Persebaya yang bertengger di peringkat 1 klasemen sementara. Perbandingannya, selama 7 kali bertanding, Persib alami 3 kali menang dan 4 kali imbang. Sedangkan Persebaya memenangkan 5 dari 7 pertandingan dengan status sama-sama belum pernah terkalahkan. Boyan siap menerapkan skema yang dirasakan mampu menaklukkan Persebaya. Absennya Mark Klok dan Rezaldi yang masih cedera ini akan membuat Boyan berputar otak. Boyan ingin saat melawan Persebaya nanti menjadi titik balik bangkitnya Persib setelah sebelumnya Persib mengalami underperform. Penasaran kira-kira skema apa yang akan diracik oleh Coach Boyan Hodak untuk melawan Persebaya? Nanti kita lihat hasilnya. Persib pasti menang. GBLA belum siap menjamu Persebaya. Kami kembali lagi ke SJH. Persib akhirnya masih akan berhome base di Stadion Sijalak Harupat. Setelah sebelumnya santer terdengar dan terjadwal bahwa pertandingan Persib di kandang sudah akan dipindah dari SJH ke GBLA. Kini PT PBB menyatakan secara resmi bahwa belum akan menggunakan Stadion GBLA sebagai home base Persib dalam waktu dekat. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim manajemen Persib, ternyata Stadion GBLA belum sepenuhnya siap untuk digelar sebuah pertandingan sepak bola. Hal ini dikarenakan belum 100% rampung direnovasi oleh pemerintah dan Kementerian PUPR. Pihak PT PBB tidak mempermasalahkan jika saat ini belum bisa menggunakan Stadion GBLA untuk home base Persib. Bagi manajemen Persib, kesiapan stadion adalah di atas segalanya karena untuk menunjang keamanan dan kenyamanan saat pertandingan sepak bola berlangsung. Jadi sudah sah pertandingan Persib melawan Persebaya pada tanggal 18 Oktober 2024 masih akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung tanpa penonton. Gustavo Franca siap war dengan Persibaya. Well, Gustavo telah kembali berlatih dengan tim Persib. Ini menjadi sinyal kuat bahwa cedera yang dialami Gustavo sudah sembuh. Tembok pertahanan asal Brazil ini siap untuk menghadang striker Persibaya dan bahkan siap mencetak gol kembali untuk Persib. Solidnya penjagaan Gustavo dengan Nick Kuipers digadang-gadang menjadi pertahanan yang kokoh untuk Persib. Pemain dengan harga pasaran 2,61 miliar ini sebelumnya berhasil menyelamatkan Persib dari kebobolan saat melawan Persija dengan skor 2-0. Gustavo berhasil membuktikan performanya bagi Persib dan Bobotoh. Penantian Bobotoh akan kehadiran Gustavo ini akan terjawab sudah saat Persib menjamu Persibaya dan otomatis membuat tenang para Bobotoh pada sektor lini pertahanan. Surat cinta Tyrone Del Pino untuk Bobotoh. Tyrone berpesan untuk para Bobotoh dan semua fans Persib dimanapun berada sealam dunia untuk tidak lagi membuat ulah yang dapat merugikan banyak pihak. Tyrone mengungkap kesedihannya saat pemain ke-12 tidak bisa hadir di stadion untuk mendukung tim kesayangan Persib secara langsung. Persib mempunyai fans yang sangat besar, maka dari itu kerugian besar pula bagi tim Persib jika tidak didukung langsung oleh para bobotoh di stadion saat pertandingan. Seperti yang diketahui di awal musim ini, banyak polemik negatif yang dialami Persib. Dari mulai gagalnya keamanan dan terjadi kekisruhan hingga sanksi dan denda untuk Persib. Tak hanya Tyrone, semua pemain menyayangkan hal ini. Maka dari itu, untuk para bobotoh dan fans Persib semua sealam dunia, mari tingkatkan kembali perlakuan positif untuk mendukung Persib. Seperti yang pernah dibilang, jangan sampai dukungan kita merugikan diri kita sendiri, orang lain, ataupun merugikan Persib. Tanpa penonton, Persibaya sesumbar. Pelatih Persibaya Paul Munster
menilai sanksi tanpa penonton yang dijatuhkan kepada Persib Bandung menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya. Paul Munster memahami betul bahwa Bobotoh sebagai salah satu basis supporter terbesar di Liga 1 Indonesia mampu memberikan intimidasi kepada tim lawan. Namun dengan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI yang melarang kehadiran penonton, Persibaya merasa lebih diuntungkan di laga 18 Oktober 2024 mendatang. Hal ini membuat Paul Munster dapat lebih fokus dalam pertandingan. Yang paling penting adalah memiliki skuad terkuat dan fokus pada performa kami, tegas pelatih asal Irlandia Utara ini. Yang terpenting saat ini adalah memang fokus pertandingan, yang lainnya biarkan berjalan seperti seharusnya. Persib terkena sanksi tanpa penonton dan itu harus kita jalani, harus kita terima karena sudah menjadi keputusan Komdis PSSI. Tetapi dukungan dari tempat lain, nobar bareng, Bon Jovi, menonton bersama-sama yang dilakukan oleh para bobotoh harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena di situ adalah momen kita mendoakan Persib dari jauh supaya Persib di laga home ini bisa memenangkan pertandingan kembali. Prediksi Persib melawan Persibaya. Pertarungan dua tim dengan status tersubur dan tim dengan pertahanan terbaik akan tersaji pada pekan ke-8 Liga 1 2024-2025. Tim tersubur adalah Persib Bandung, sedangkan tim dengan jumlah minimalis kebobolan adalah Persebaya Surabaya. Saat ini Persib mengoleksi total 13 gol dan kebobolan sebanyak 7 kali. Persibaya mengoleksi total 7 gol dan kebobolan 2 kali. Bukan cuma itu, kedua tim sama-sama belum pernah kalah hingga pekan ke-7. Ini membuat pelatih kedua tim akan adu keras taktik yang digunakan di lapangan. Coach Boyan hendak memastikan Persib akan main menggila namun cerdas saat melawan Persebaya. Prediksinya, Persib akan berusaha menggedor, merobek pertahanan Persibaya yang dianggap tim dengan pertahanan terbaik di Liga 1. Sedangkan Persebaya akan membungkam Persib di kandang sebagai bentuk menghentikan predikat tim tersubur di Liga 1. Nasib Persib di Piala AFC. Bagaimana nasib Persib Bandung setelah menelan 2 kekalahan beruntun pada babak penyisihan grup F AFC Champions League 2 setelah kalah dari 2 laga yang dimainkan Persib kini berada di dasar klasemen grup F karena belum berhasil mendapatkan satupun poin. Kalah dari Port FC dan Zhejiang FC tak menciutkan tim Persib untuk bisa tetap lolos ke babak 16 besar. Persib masih menyisakan 4 pertandingan lagi di babak penyisihan grup. Faktanya Persib wajib merebut 3 poin di pertandingan-pertandingan selanjutnya saat menjamu Lion City Sailors 24 Oktober mendatang dan pertandingan away berikutnya. Jika kalah, peluang untuk lulus dari fase grup akan semakin berat mengingat Persib menjadi satu-satunya tim yang belum mengumpulkan poin di grup F. Di sisi lain, Lion City Sailors adalah pimpinan klasmen grup F ACL 2 dengan koleksi 3 poin. Semoga saja di Piala AFC ini Persib dapat terus melaju dan Coach Boyan Hodak bisa meramu tim dengan strategi yang menggila dan cerdas. Itu dia bobotoh, informasi terbaru yang kita sampaikan dan kita sajikan untuk para bobotoh dimanapun berada. Jangan lupa follow Instagram, komentar yang banyak, dan berikan dukungan yang terbaik. Seperti yang tadi dibilang, jangan sampai dukungan ini merugikan diri Anda sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan Persib. Sampurasun Persib, rampes juara. Yo 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 yo. E-Channel.